Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna salata tanha 'anil fakhsa wal munkar. Shadaqul 'azim, shadaqu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, mari kita panjatkan rasa puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa diberikan suatu kekuatan zahirah batiniyah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah PBA yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita ketahui setiap hari kita senantiasa maju dan laju terus. Tak terasa umur bertambah dan semakin dekatnya kita di dalam kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika kita melangkah seperti itu, pikiran kita tidak pernah terfikirkan untuk bisa berpikir yang jernih. Kejernihan dalam pikiran kita senantiasa melambung jauh dengan bisikan-bisikan iblis. Menyongsong kedatangan bisikan-bisikan itu sehingga meredupkan segala iman yang kita punya. Iman yang kita punya, segala suatu hal yang berhubungan dengan solidaritas yang tinggi tentang iman kita lenyap. Ketika kumandangnya bisikan-bisikan dan rongrongan daripada mereka yang mempunyai nafsu, alias nafsi, alias bisikan-bisikan para penguat nafsu, yaitu iblis. Maka tercerminlah pada diri kita tubuh yang bergelantung dengan dosa, tubuh yang bergelantung dengan kemaksiatan, tubuh yang beraroma dengan aroma-aroma maksiat. Zina sana, zina sini sudah suatu hal yang wajar. Modernisasi yang ada sekarang ini bukan merupakan suatu pembaharuan dalam iman, bukan. Bukan merupakan suatu penguatan dalam iman kita, bukan. Bukan merupakan suatu hal yang akan menambah iman kita, bukan. Akan tetapi rongrongan yang berkikis akan lebih tipis dalam keadaan iman yang kita punya. Haruslah kita waspada dengan keadaan yang nyata ini. Haruskah kita harus waspada dengan full power yang kita punya? Dengan cara apa? Baca Al-Quran. Jalankan perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Pedoman pada Al-Quran dan sunnah Rasul serta apa yang dinamakan hadis yang sahih. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah dan muliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istahibbu. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan. Lillahi Allah wa rasulihi dan rasul. Jadi kita orang-orang beriman penuhi seruan lillahi wa rasulihi dan rasul. Karena siapa yang akan menolong kita nanti sering sekali Uzat utarakan. Sering kali Uzat bicarakan. Sering kali Uzat dakwahkan dalam segala hal. Senantiasa hanya Allah dan Rasul aja. Rasul kita siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya hanya Allah dan baginda Rasulullah yang nanti kita harapkan. Dalam pertolongan baik syafaat maupun rahmat. Namun ini merupakan suatu hal yang kita sepelekan. Yang tidak pernah kita beberkan dalam hati.
Sehingga hati ini menjadi kerdil, sehingga hati ini terasa kikir, lupa dengan segalanya. Lupa dengan Allah, lupa dengan Rasulullah. Lebih-lebih di bulan Maulid ini. Bulan yang penuh dengan berkah. Apapun yang kita lakukan, insya Allah Allah akan lipat gandakan. Yahulu membatasi. Jadi di sini tahibulillahi wali rasuli idza ta'akum, apabila dia menyeru kalian, lima yuhyikum, lima kepada sesuatu yang yuhyikum, memberi kehidupan kepada kalian. Jadi memberi kehidupan kepada kita. Apa itu? Baik dari iman kita, baik dari amal kita, baik dari segala sesuatu yang membawa kita ke dalam jenjang surga Allah. Yaitu al-imanu atau minu billahi wal malaikatihi dan seterusnya. Dengan amal-amal ma'ruf nahi mungkar dan menjauhi segala sesuatunya husnul amal kita tonjolkan, tujuannya agar kita mendapatkan ridha Allah, kharidul jannah. Ini merupakan suatu hal yang harus kita prioritaskan. Jangan sampai dinomor-tigakan. Ingat, ketika kita dipanggil sewaktu-waktu, nggak ada nanti, nggak ada tunggu. Alias apapun terjadi, posisi dimanapun, siap. Sementara kesiapan kita tidak pernah ada geraknya sama sekali. Siap gerak nggak ada. Cuma siap-siap aja, geraknya nggak ada. Sehingga ibarat orang senantiasa melampiaskan kehidupan yang berbau serta beraroma kemaksiatan dan perzinaan. Nah, kalau kita menghadapi seperti ini, maka alangkah baiknya kita fokuskan kembali ke fitrah kita semula. Yaitu sebagai hamba Allah yang lemah. Sebagai hamba Allah yang penuh dosa. Sebagai hamba Allah yang senantiasa bisa mengimbangkan antara kanan dan kiri. Alias tidak mengesampingkan daripada amanah-amanah yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah kalau seperti ini, hati terbuka, teridhami. Hati ini benar-benar terberikan segala suasana yang bagus, tumbuh dalam gumpalan hati yang bagus, pikiran cerdas, mudah menghafal ayat Allah, mudah menyampaikan, wa amalah mengajarkan, dan akan menimbulkan husnul amal yang nanti akan kita bawa kemana kita pergi. Untuk kelanggengan dalam suasana alam selanjutnya. Wa'lamu dan ketahuilah annallaha bahwa sesungguhnya Allah itu yahullu membatasi bainal mur'i antara manusia wa qalbi dan hatinya. Wa annahu ilaihi dan sesungguhnya kepadanya lah tuhsyarun kalian akan dikumpulkan. Dibedakan ini bainal mur'i wa qalbi antara manusia dan hatinya. Beda. Kalau manusia masih bisa bohong, banyak bohongnya, makanya ketika kita hidup di kelak, semua yang berorgan tubuh manusia dikunci. Tetapi hati tidak pernah akan bisa bohong. Hati mengatakan sejujurnya, kejujuran yang ada dalam hati ini tidak akan terelakkan. Apabila kita mengatakan A, mulut lisan kita A, hati bertentangan dengan apa yang kita katakan. Lu jangan katakan itu dosa. Ketika hati ini mengucapkan untuk berbuat segala sesuatu yang haram, menuju riba, ini lisan kita. Lisan kita mengucapkan segala sesuatu yang berbau riba dan haram, hati bertentangan dengan apa yang kita punya. Hati menyatakan, jangan diperlakukan itu. Jangan diteruskan itu, karena itu bertentangan dengan perintah Allah. Dan selanjutnya seperti terus berkecamuk, berperang antara hati dan raga manusia. Maka dipisahkan. Ketika hati berjalan dengan kebenarannya,
Ketika hati berjalan dengan sendirinya menuju perintah-perintah Allah yang tidak bisa berdusta, maka ketika hati ini hati yang bersih akan dijauhkan dari segala wa'adallahal munafikina wal munafikoti. Segala apa yang berhubungan dengan kemunafikan yang ada, wal kufar dan kekafiran. Ketika hati ini bersih, kondisinya bersih, kita jalan, hati mengatakan A, lisan mengatakan A, lisan mengatakan B, hati mengatakan B, maka tercerminlah suatu hal keselarasan dalam berjalan menuju thoriqul jannah. Tapi sebaliknya apabila hati ini senantiasa berkecamuk, maka terjadilah jihad, yaitu perang melawan hawa nafsu. Hati berkecamuk ingin begini, raga tidak mau, manusia tidak mau, hatinya beda. Terus bertentangan, inilah jihad melawan hawa nafsu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Badar selesai dengan kemenangannya, maka salah satu sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah ada perang yang lebih besar lagi?" Jawaban baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ada umatku. Ketika itu nanti umatku perang melawan hawa nafsu." Jadi umat baginda Rasulullah SAW, ketika Rasulullah sudah meninggalkan dunia ini, umatnya perang melawan hawa nafsu. Hawa nafsu itu banyak. Karena nafsulah terjadilah suatu keangka murkaan. Karena nafsulah terjadilah suatu kehancuran. Karena nafsulah terjadilah suatu pemerkosaan. Dan lain-lain sebagainya. Diktatoris timbul karena apa? Karena nafsu. Anarkis timbul karena apa? Karena nafsu. Demo sana, demo sini timbul karena apa? Karena nafsu. Semua terjalin hanya karena nafsi. Ketika seperti ini, apa yang kita lakukan? Inilah jihad melawan hawa nafsu. Andai kata kita marah, tahan. Innallaha ma'asy-syabirin. Sungguhnya Allah bersama hamba yang sabar. Tahan ketika kita marah, jangan sampai marah. Jangan sampai marah. Karena ketika kita menahan marah, inilah jihad yang paling utama dalam kemenangan kita. Ribuan iblis berusaha memenangkan dalam amarah kita. Kita menjadi marah total. Sehingga bisa menghancurkan semuanya. Yang indah dihancurkan. Yang sudah jadi dihancurkan. Banyak sekarang. Bangunan sudah jadi bagus-bagus dihancurkan. Kehidupan mereka dalam masyarakat sudah enak-enaknya. Sudah tertata. Rapi. Dalam ketentraman dihancurkan. Hanya karena apa? Hanya karena suatu hal yang berhubungan dengan nafsi. Nafsu seorang. Keangka murkaan. Dan sekarang lagi ngetren-ngetrennya. Karena sudah trapnya, sudah keseimbangannya dalam suatu hal yang berhubungan dengan ending akhir zaman. Di mana orang pada mengutarakan sendirinya. Mengutarakan semua yang ada pada dirinya tanpa berpondasi dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Apa yang terjadi? Kalau manusia berjuang dengan segala sesuatu tanpa adanya landasan Al-Quran dan Sunnah, terjadilah suatu hal kesewenang-wenangan. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Beruntunglah yang detik ini, hingga detik ini masih berpegangan, masih diberikan suatu kekuatan di dalam memahami Al-Quranul Karim. Lebih-lebih di bulan Maulid ini, kita senantiasa tidak pernah lepas dengan sholawat yang kita ucapkan. Mudah-mudahan apa yang kita ucapkan senantiasa diberikan suatu kelanggengan, kenikmatan yang luar biasa. Sehingga kita menjadi hamba Allah yang serba kecukupan. Cukup dunia, cukup akhirat. Cukup segala sesuatu yang Allah berikan. Akhirnya bisa mensyukuri nikmat Allah. La in syakartum la azidannakum. Ini merupakan suatu penambahan yang luar biasa. Sehingga rezeki datang berhamburan bayar suku. Min haitsu la takhsib. Yang datangnya tidak disangka-sangka. Dari mana arahnya? Dari mana program Allah berikan kepada kita? Rezeki itu hanya Allah yang tahu.
Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallaha rizquha. Segala sesuatu yang ada di bumi ini ketika kita keluar dari pagi, baik dari ayam maupun binatang apapun, apalagi manusia, semua rezekinya udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berkecil hati. Apapun yang kita lakukan, semua karena ridha Allah. Semua karena keistimewaan yang Allah berikan buat hambanya yang beriman. Maka dari itu, jangan sekali-kali tinggalkan sholat qobliyah subuh yang lebih baik daripada min dunya wa ma fiha, daripada dunia dan seisinya. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimatullah. Marilah kita gali pahala sinaran abadi segala sesuatu yang berhubungan dengan masa depan kita di akhirat, yaitu menggali di waktu sholat subuh, di waktu-waktu sepertiga malam. Mari kita gali sebanyak-banyaknya amal ini. Akan dilipatkan berkali-kali. Di bulan Maulid ini akan dilipatkan semua berkali-kali. Berbanyak sholawat istighfar senantiasa sesuai amalan yang kita punya. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.